Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ICT Implementation and Importance of ICT in Education. Okay, so today we're going to discuss about ICT and then technology and then the benefit and then how teacher perspective about it, and then mostly about the whole implementation and the overall things that we should consider in point of view of technology and then implementing it. Okay. So what is ICT? So the term ICT simplify means any technology that has to do with information and communication. Information can come in many forms, such as sound, video, text, and images. So when you think of what technology is available that produce this aspect of information and sometimes a combination of all these, we refer to such technology as mobile phone, digital cameras, video cameras, and so on. So as we all know that technology now has evolved, and then the production of it and then the produce of it that has many aspect to it. Jadi pada intinya kalau ICT suatu hal yang membantu dalam kita berkomunikasi dan kemudian juga mengandung suara, video, kemudian kata-kata atau kalimat dan kemudian gambar-gambar, itu juga bisa secara sederhana dinamakan dengan ICT. Jadi pada intinya membantu berbagai hal untuk berkomunikasi. Nah, jadi itu adalah ICT. So, hal-hal yang membantu kita untuk bisa berkomunikasi menggunakan alat-alat tersebut itu adalah ICT. So, in this digital era, ICT use in the classroom is important for giving students opportunities to learn and apply the required 21st century skills. Hence, studying the issues and challenges related to ICT use in teaching and learning can assist teachers in overcoming the obstacle and become successful technology users. Nah, jadi karena ICT ini sudah berkembang, sehingga para siswa sebaiknya mempelajari teknologi agar disesuaikan dengan kemampuan abad 21. Apa sih kemampuan abad 21 itu? Maksudnya adalah kemampuan memahami teknologi, kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan menyampaikan komunikasi, kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan mengolah informasi dan memilah informasi, jadi itu mana yang hoax atau yang tidak dan lain sebagainya. Itu maksudnya 21st century skills. Today, we do not need to go any further than our own home or even room to see some form of ICT in our lives. Whether it be a computer, plasma TV, or mobile phone, we all have them in some part of our lives. In today's society, people as consumers of ICT all strive for the one dream, the dream of connected life. Jadi dengan ICT yang semakin berkembang, pasti akan ada satu bentuk ICT yang digunakan, sesederhana apapun itu pasti ada. Either television or cell phone atau mobile phone, maksudnya komputer dan lain sebagainya, itu pasti akan ada dalam suatu household atau dalam suatu rumah tangga. Ini semua maksud itu adalah agar tidak terkoneksi dari dunia luar dan punya satu dalam artian satu gabungan atau satu sumber informasi yang menggunakan alat-alat tersebut. This make ICT a lifestyle choice for much of the population. In addition, this lifestyle choice is changing the way we communicate, increasing the rate of consumerism, and changing how we interact and gather information. Jadi kalau zaman dulu, orang-orang menggunakan OB itu, kalau saya radio ya, semacam walkie-talkie pernah. Kemudian orang-orang menggunakan radio. Kemudian orang menggunakan televisi sebagai sumber informasi, dan sekarang orang-orang banyak menggunakan teknologi. Bahkan kadang-kadang satu mobile phone itu bisa digunakan untuk streaming radio lah, streaming TV dan lain sebagainya. Jadi tujuannya kenapa menggunakan hal tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sehingga kemampuan untuk menerima dan memperoleh informasi juga semakin tinggi, sehingga orang itu tidak ingin ketinggalan informasi, makanya disebutnya the dream of a connected life. Okay, next. So for the involvement of it, and then we discuss about the implementation of it. So up-to-date technology offers many methods of enhancing classroom teaching and learning. Those stated that new technologies have the potential to upkeep education across the curriculum and deliver opportunities for efficient student-teacher communication in ways not possible before. ICT in education has the potential to transform teaching. However, this potential may not easily be realized. As there was underlined when he stated, problems arise when teachers are expected to implement changes in what may well be adverse circumstances. According to Fernandez and Davis, when teachers are presented with a new technology, two key factors will influence the decision from the extended variables around them about how and when they will use it.
Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini diharapkan bisa membawa banyak perkembangan baik, terutama dalam kegiatan dan proses pembelajaran. Cuma masalahnya, apakah memang akan efektif sekalikah penggunaan ICT ini? Jadi dengan adanya berbagai kan sesuatu seperti dua sisi mata uang. Nah, satu sisi ini adalah suatu hal yang baik, tapi Dewas juga menyatakan bahwa mungkin ada suatu hal juga yang akan membuat hal-hal buruk itu adalah tantangan baru bagi para guru. Dan para guru ini menilai ada dua tantangan atau dua faktor terkait implementasi dari ICT ini. Oke. So, tantangannya adalah eksternal dan kemudian internal variabel. Kalau eksternal ini dari luar, so ini adalah faktor dari luarnya. It represents the challenges that teachers face that come from outside their sphere of control when integrating a new technology in their teaching and learning process. These changes include limited accessibility and network connection, school with limited ICT facilities, lack of effective training, limited time, or lack of teachers' competencies. Nah, ini untuk faktor-faktor luarnya, misalkan ya kesulitan karena jaringan, kesulitan jaringan, kesulitan dengan dalam jaringan internet, kemudian memang terbatas sekali sekolahnya dalam fasilitasnya, kemudian tidak ada trainingnya, tidak ada pelatihannya, waktunya yang terbatas dalam penggunaan atau implementasinya, dan kemudian adalah dari kompetensi dari gurunya ini sendiri, gitu. Itu beberapa hal. Jadi misalkan kita mungkin ingin beranggapan bahwa setiap sekolah itu adalah sudah memiliki tempat yang sangat baik sekali pada saat akan adanya pembelajaran, tapi mungkin dia kekurangan fasilitasnya atau mungkin dia kekurangan dari lokasinya. Jadi pada saat kita ingin implementasi ICT, seperti yang saya sudah jelaskan pada pembelajaran yang lalu, kita pastikan kondisi lokasinya, kondisi sekolahnya, siswanya, dan bagaimana materi yang akan disampaikan. Nah, variabel-variabel ini hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan dan yang kita lihat dalam hal implementasi adalah gurunya. Ini ada beberapa faktor terkait gurunya atau teachers kompetensinya. Yang pertama adalah perceived usefulness or PU. It represents the degree to which they believe that using a particular technology would enhance their job performance. The following factors have been identified as key elements to teacher perceived usefulness of ICT tools. First one, work more quickly, and then increase job performance, increase productivity, and then the effectiveness, and then useful. Jadi ini dari segi kompetensi gurunya, mereka oke-oke saja pada saat akan menerapkan ICT, karena mereka melihat, wah pada saat saya menerapkan ini, pekerjaan saya akan lebih cepat, kemudian produktivitas saya meningkat, sehingga semuanya lebih efisien, dan bisa lebih selesai dengan enak. Itu dari sudut pandang guru. Ini yang pertama dari kompetensinya, perceived usefulness. Jadi dia kompeten dan kemudian mampu mengimplementasikannya, sehingga pandangannya adalah perceived usefulness. Jadi memang dipandang berguna dan baik. Yang lain itu adalah perceived ease of use or PEOU. It represents the degree to which they believe that using a particular system will be free from effort. Some of these are easy to learn, clear and understandable, easy to use, controllable, easy to remember. Nah, kalau di sini mereka beranggapan bahwa dengan adanya teknologi berarti akan memudahkan semuanya. Bahkan dengan siswa juga dia akan mudah pada saat memahami pembelajaran. Jadi intinya itu maksudnya gurunya tidak perlu sulit untuk menyampaikan karena mereka sudah ada alat dalam menyampaikan pembelajaran yaitu menggunakan ICT. So there's two point of view. Jadi yang pertama itu adalah memudahkan pembelajaran sehingga untuk meningkatkan produktivitas mereka. Satu yang lain adalah memudahkan dalam mengajar sehingga mereka dalam artian tidak perlu making full effort in delivering the materials. Itu maksudnya dari dua sudut pandang ini. Sementara dari faktor internalnya ada 3 hal. Yang pertama adalah attitude toward use, kemudian behavioral intention, and then social influence processes. Untuk attitude toward use, teachers' positive or negative feeling about performing the target behavior. Basically, teachers' attitude to many of these factors will depend upon how easy they perceive using ICT tools to be on a personal level as well as for teaching in the classroom. Ini attitude, jadi bagaimana seseorang merasa nyaman. Kalau dia dalam artian kompeten dan mampu, mungkin dia akan merasa nyaman. Tapi kalau dia tidak nyaman dan kemudian dia dalam artian tidak terlalu menguasai, sehingga pada saat menerangkan kepada siswa atau implementasinya di kelas, mungkin dia akan tidak terlalu efektif gitu. Atau kalau istilahnya itu adalah TBC gitu ya, mungkin that's the famous jokes, itulah TBC atau tidak bisa komputer itu maksudnya. And then behavioral intention, the degree to which the teacher has formulated conscious plans to perform or not perform some specific future behavior. Jadi kalau untuk behavioral intention di sini
gurunya dalam artian ya sudah menggunakan ICT saja, tapi dia tidak mengontrol bagaimana siswa menggunakannya. Dia dalam artian apakah baik atau buruk, pokoknya siswa menggunakan ICT tapi kemudian tidak diawasi dengan lebih lanjut. Next one, social influence processes, design the norm, voluntariness, image, and cognitive instrumental process, job relevance, output, etc., etc., as determinants of perceived usefulness and usage intention. Nah, kalau di sini karena yang tadi itu POUU dan POU di sini pada saat guru-guru menggunakan hal tersebut dan kemudian dilihat dari level kenyamanannya dan kemudian kompetensinya, sehingga dia akan melihat lebih jauh ke depan dalam artian kalau saya menggunakan ini apakah bermanfaat tidak untuk jenjang karir saya, atau kalau misalkan apakah ini hanya bermanfaat untuk siswa saja dan sebagainya, sehingga guru ini punya banyak faktor pertimbangan gitu, atau kita lebih mudahnya jadi dia galau gitu dalam artian apakah saya memang harus menggunakan seperti apa sih sebaiknya saya mengimplementasikannya gitu. Jadi, nah itu dia. Jadi untuk faktor eksternalnya ya karena kurang pelatihan, kurang fasilitas, kesulitan jaringan dan sebagainya. Sementara kalau dalam internal itu lebih kepada jiwa atau mental guru sendiri pada saat akan menyampaikan atau menggunakan ICT dalam kegiatan belajar dan mengajarnya. Okay, so challenges in using ICT. Obviously pada saat kita ingin menerapkan sesuatu ada tantangannya di sini. Integrating ICT into teaching and learning is a complex process and one that may encounter a number of difficulties. These difficulties are known as challenges. A challenge defined as any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an objective. Jadi pas hari kita mencapai sesuatu tujuan, ada halangannya, nah ini adalah challengesnya. So this is also barriers in implementing ICT. Ini beberapa hal pada saat yang beberapa tantangannya atau misalkan kekurangannya pada saat menerapkan ICT hampir mirip dengan faktor eksternal tadi. Yang pertama, limited accessibility and network connection. Kemudian, school with limited vehicle, lack of effective, limited time, dan lack of teacher. Nah, ini pada intinya sama dengan yang tadi eksternal. Jadi eksternal faktor tadi itu adalah tantangan pada saat akan mengimplementasikan ICT dalam suatu lembaga pendidikan. Okay, so kenapa sih siswa perlu menggunakan ICT atau misalkan mempelajari ICT? So this is the importance of student engaging with ICT in beberapa hal. Yang pertama, learn 21st century skills and develop their ICT capability and ICT literacy. Kemudian, improves their attainment levels. Ketiga, prepares them for an integrated society dominated by ICT developments. Keempat, so that they learn the notion of using ICT as a tool for lifelong learning. Untuk learn 21st century skill tadi, misalkan memahami komputer, kemudian dia secara umum adalah memiliki digital literasi, dia memahami internet, misalkan hal-hal standar, misalkan dia bisa membuat email, kemudian mengedit foto dan mengupload foto, membuat akun dan lain sebagainya. Itu hal-hal standar yang saya yakin Anda melakukannya setiap hari. Kemudian improve their attainment level, itu adalah mencapai tingkat pendidikan tertinggi mereka. Ketiga, menyiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang memang menguasai ICT dan kemudian bisa mengikuti perkembangan dari ICT. Dan yang keempat, sehingga bisa menggunakan ICT sebagai alat pembelajaran. Jadi alat pembelajaran itu maksudnya alat belajar mandiri meskipun mereka sudah lulus dari sekolah. Oke. So, jadi untuk tadi adalah tentang ICT-nya dan kemudian kita lanjut kepada keuntungan dari teknologi. So, technology has manifested itself in various ways throughout the ages, and although it has had a lot of little influence, it has always contributed to a free age too. Due to this contribution provided, technology has processed constantly and quickly to the point of influencing most of the things with which we interact daily. We might think that technology refers directly to the electrical device, such as phone, etc., etc., but all of these devices are the product of the innovation that technology brings. In short terms, technology means the set of knowledge and techniques which are used to contribute to a specific area in order to improve it. Said knowledge and techniques generate many benefits that increase technology's influence in our society. Jadi dengan adanya teknologi, yaitu suatu set pengetahuan dan teknik di mana untuk meningkatkan suatu area tertentu dalam hidup kita. Misalkan tadi adalah untuk pendidikan dan pembelajaran, itu adalah teknologi. Tentunya teknologi sudah menjadi bagian dalam hidup kita gitu. Jadi it's quite a big part of our life. Jadi teknologi juga banyak berpengaruh tidak hanya pada pendidikan saja, tapi tentunya banyak pada berbagai bidang yang lainnya. Oke, ini untuk contohnya, untuk benefit of technology, especially in education aspects. Yang pertama adalah to administer schools.
to train students in skills which they will need in further education like literacy and numeracy, to provide access to information and communication outside the classroom, to support teacher development, to transfer the teaching and learning process. Nah, semuanya itu adalah untuk membantu dalam proses pendidikan, kemudian membantu antara proses komunikasi antara siswa, guru dan orang tua, kemudian membantu dalam pelatihan guru, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh keuntungan dari teknologi dan adanya teknologi. Oke, sehingga when used correctly, ICT can be used ketika digunakan dengan benar. Ada beberapa keuntungannya, antara lain, first one, support cognitive and emotional development and the development of social and cooperative skills, assist in the emergence of early literacy and mathematical thinking, and level the playing field for children with special learning needs, support literacy, numeracy, science, help students be creative and good problem solvers, and then learn about music. Ini beberapa hal manfaatnya ICT atau keuntungan dari ICT pada saat digunakan dengan benar yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi bisa meningkatkan mental siswa sehingga dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, misalkan lewat chatting, kemudian juga mengenali lingkungan, mengenali huruf, angka, dan sebagainya. Kemudian membantu juga mereka yang mengalami disabilitas, kemudian membantu dalam hal penulisan, musik, menjadi kreatif, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini dengan catatan when used correctly, jadi ketika digunakan dengan benar. Oke, dari seluruh paparan tadi sehingga bisa kita simpulkan, first one, technology has been a great part of our life. So the development of ICT improved many factors in life. That also includes education, obviously. Implementing ICT in education may be seen as good and as bad because it has many challenges that needs to be resolved and adapts. So the last one, implementing ICT in education and teaching and learning process might be a daunting process for some teachers, hence the need of more training. Jadi adalah teknologi sudah jadi bagian besar dalam hidup kita, kemudian banyak manfaatnya, dan kemudian pada saat digunakan dengan baik bisa meningkatkan proses kegiatan belajar dan mengajar. Nah, sehingga secara umum implementing ICT itu adalah penting dan kemudian sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar, tapi juga menjadi dua sisi yang perlu kita waspadai, karena ini bisa dalam artian membuat guru lebih nyaman dalam mengajarnya, atau membuat guru atau tutor, ini di sini guru atau tutor, menjadi lebih ragu-ragu dan waspada karena dalam artian kemampuannya yang tidak terlalu baik. So that's the summary of our material today. Okay, so thank you for today. Semoga materi hari ini cukup jelas. So I guess I will see you for the next lesson. Take care and have an okay day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.